Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulina Salsabella dari Psikologi Islam Lokal 20B. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai paragraf yang baik dan benar. Silakan simak video berikut. Apa sih paragraf itu? Paragraf itu adalah kumpulan beberapa kalimat yang secara bersama-sama mendukung satu kesatuan pikiran. Dibentuknya atau dibuatnya paragraf pasti memiliki suatu fungsi, yaitu fungsi dari paragraf yang pertama memberi bentuk dalam serangkaian kalimat agar tersusun secara logis dalam satu kesatuan, yang kedua menandai peralihan gagasan baru, yang ketiga pengorganisasian gagasan bagi penulis dan serta memudahkan pemahaman bagi pembacanya, yang keempat memudahkan pengembangan topik karangan, serta yang terakhir memudahkan pengenalan beberapa variabel, karena suatu paragraf ada yang memiliki lebih dari satu variabel. Untuk menjadi sebuah paragraf yang baik dan benar memiliki dua syarat. Yang pertama, kesatuan paragraf yang mana ditandai dengan adanya satu pokok pikiran dalam setiap paragraf. Sedangkan yang kedua, kepaduan paragraf yang mana ditandai dengan adanya penyusunan kalimat secara logis. Setelah mengetahui pengertian paragraf, fungsi paragraf, syarat paragraf, sekarang kita mengenal jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf ada 3. Yang pertama, jenis kalimat paragraf. Yang kedua, jenis paragraf berdasarkan fungsi. Dan yang ketiga, jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Dari ketiga jenis tersebut memiliki pecahan-pecahan lagi setiap poinnya. Dari jenis kalimat dalam paragraf mempunyai kalimat topik, kalimat pengembangan, kalimat penutup, serta kalimat penghubung. Yang dimaksudkan dengan kalimat topik adalah kalimat yang mengungkapkan ide pokok dalam paragraf yang bersangkutan. Kemudian kalimat pengembangan yang menguraikan hal-hal yang terkandung dalam kalimat topik. Serta kalimat penutup yang berfungsi untuk mengakhiri paragraf disebut kalimat penutup. Dan kalimat penghubung yang berfungsi untuk menyatukan atau memadukan paragraf satu dengan paragraf lainnya dalam suatu wacana. Kemudian dalam jenis paragraf berdasarkan fungsi terdapat paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, dan paragraf penghubung. Yang dimaksudkan dengan paragraf pembuka ialah membimbing pembaca untuk memasuki permasalahan yang akan dibicarakan. Sedangkan paragraf isi mengungkapkan ide pokok beserta pengembangannya. Untuk paragraf penutup atau mengakhiri suatu karangan merupakan kebulatan dari masalah yang disampaikan dalam paragraf isi. Dan yang terakhir kalimat penghubung untuk menghubungkan antar paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Dan yang terakhir pada jenis-jenis paragraf yaitu jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama terbagi menjadi 2, yaitu paragraf deduktif dan paragraf induktif. Yang dimaksudkan dengan paragraf deduktif adalah paragraf dengan gagasan utamanya berada di bagian awal paragraf, sedangkan paragraf induktif dengan gagasan utamanya yang berada di akhir paragraf. Selanjutnya kita mengenal unsur-unsur paragraf yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, transisi bisa disebut juga dengan perekat karena menghubungkan paragraf satu dengan paragraf yang lainnya. Yang kedua, kalimat utama yang mengandung satu pokok pikiran. Yang ketiga, kalimat penjelas yang mana lebih memperincikan kalimat utama, serta yang terakhir, kalimat penegas. Dan penjelasan terakhir kali ini yaitu mengetahui teknik pengembangan paragraf. Teknik pengembangan paragraf dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu pengembangan secara alamiah dan pengembangan secara logis. Yang pertama, pengembangan secara alamiah dikembangkan berdasarkan kronologis, sedangkan pengembangan secara logis yaitu dikembangkan dengan pola pikir secara tertentu. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.